Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Baik saudaraku, hari ini di momen dimana kita baru selesai sholat asar menjelang maghrib. Jadi tadi pagi saya men-share khutbah, ya maksudnya khutbah Jumat kemarin ya. Ini sekarang kan hari Sabtu. Jumat kemarin khutbah. Nah di situ saya membahas tentang apakah benar kita bisa menyaksikan Allah. Nah dalam khutbah itu yang saya ceritakan itu, ternyata di antara Abu Fikri Lovers ada yang tertarik dengan materi itu. Mereka kontak saya, Pak Abu Fikri, kami sangat tertarik tapi kami belum puas. Mohon dijelaskan lagi keterangannya itu bagaimana. Dan kami kaget tentang cerita yang disampaikan pada khutbah Jumat itu. Ya saya rasa insya Allah nanti kalau saya ada waktu sesudah asar nanti saya akan sampaikan itu. Alhamdulillah sekarang sudah asar. Kita mohon kepada Allah dan Rasul semoga kesempatan saya menyampaikan itu diberikan. Baik saudaraku, kita mulai saja. Jadi pertanyaannya, apakah kita bisa melihat, mendengar dan berhadapan dengan Allah hari ini? Jawabnya bisa. Bisa. Dari mana kita tahu bisa? Ya dari persaksian kita. Itu Allah dan Rasul yang mengajarkan kepada kita untuk kita menyatakan persaksian. Dan akhirnya kita ucapkan. Apa bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah kita ambil saja syahadatullahnya saja ya. Artinya persaksian kepada Allah saja. Di situ kan jelas. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya aku mendengar, aku melihat, aku merasakan, aku menghadapi Allah itu. Setiap detik, setiap napas, setiap gerak. Itu kan kita yang mengatakan itu. Tetapi sejauh mana kapasitas kita mampu untuk menjelajahi persaksian kita itu sendiri. Selama kita menyatakan persaksian, tetapi kita tidak memberikan fakta dari persaksian itu, maka kita berbohong namanya. Kita terlibat dalam ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Adakah kamu melihat orang beragama tapi bohong, termasuk bersyahadat? Karena syahadat ini itu adalah rukun Islam yang pertama. Nah selalu saja, apakah Bapak pernah melihat Allah? Jawabnya belum. Nah kalau sudah katanya belum, tidak mungkin kita tanyakan apakah bisa Bapak melihat, tidak mungkin. Akan begitu. Nah makanya pada khutbah itu saya contohkan kepada diri saya sendiri. Nah ini nama saya Abu Fikri. Nah, itu nama saya. Nah kalau nama itu kan tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya, tidak ada suaranya, tidak ada katanya. Kan begitu. Nah nama siapa? Ya nama saya. Saya yang mana? Bukan bukan saya yang tubuh, bukan saya yang badan ini, tetapi nama saya yang bersuara, yang berkata, yang mendengar, yang melihat, yang mencium, yang merasa, yang berpikir. Itulah ruh. Jadi nama ruh saya itu Abu Fikri. Nah, jadi namanya saja tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan sesuatunya. Apakah ruh itu berbentuk dan berupa, bersuara dan berkata? Sama, tidak juga. Tidak juga. Apakah bapak-bapak, saudara-saudariku pernah melihat roh saya? Jawabnya, tidak juga. Jangankan kita semua, saya sendiri belum pernah melihat diri saya sendiri. Belum pernah melihat ruh saya sendiri. Nah, yang saya lihat itulah casingnya, kendaraannya, alat kerjanya, inilah tubuh.
badan jasad. Itu. Nah, kalau nama sudah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Kalau ruh juga tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Apakah ruh itu betul tidak bersuara? Apakah ruh itu betul tidak berkata? Apakah ruh itu betul tidak bergerak? Ya tidaklah. Ruh itu bersuara. Ruh itu berkata. Ruh itu bergerak. Berbuat, beramaliyah. Nah, inilah perumpamaan yang besar. Mitsal Allah yang besar. Yang dia perlihatkan kepada kita setiap hari. Bahkan setiap waktu, setiap detik. Nah, inilah cerita tentang Allah itu tadi. Kan Allah dan Rasul pernah berkata, Laisa kamitsli isayun fil adi wala fis sama, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada perumpamaan misalnya Allah. Ya. Atau tidak ada misal perumpamaannya Allah. Intinya, misalnya Allah itu tidak ada. Tidak ada. Dari mana kita tahu? Ya dari diri kita. Kita mau misalkan roh kita itu dengan apa? Tidak bisa. Karena roh tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium, tidak bisa dirasa, tidak bisa dipikirkan. Tetapi bisa nyata, bisa terdengar, bisa terlihat melalui tubuh badan jasadnya. Nah, di tubuh badan jasad inilah tampak ruh itu. Dia bersuara, dia berkata, dia berbuat. Nah, begitu cara kita memahami dan memandang Allah itu dalam pengetahuan ma'rifat. Betulkah Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata? Yes. Ya. Lalu di manakah tempat nyata suara, kata, dan perbuatan Allah? Jawabnya di Rasul. Ingat, Rasul sini bukan para nabi-nabi yang 25 atau yang 114.313 orang, bukan. Ini Rasul, ini adalah sifat Allah. Wujud serta Allah yang tidak bercerai dengan Allah. Ternyata Rasul juga tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, dan tidak berbuat juga. Di mana tempat nyatanya Rasul? Pada tubuh badan jasadnya. Itulah badan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Aminah, orang Arab. Begitu cara kita memahaminya. Jadi kalau kita ingin mendengarkan suara Allah, kata Allah, ya dengarkan suara Rasul. Dengarkan kata Rasul. Ternyata suara Rasul, kata Rasul, perbuatan Rasul pun tidak nyata. Makanya lah dinyatakan semua itu pada Nabi Muhammad bin Abdullah, pada tubuh badan jasad, pada materi, pada benda. Yang pada materi itu ada zat, ya jelas kalau di tubuh itu kan ada zat cair, zat gas, zat padat, zat dalam zat, yang disebut dengan molekul dan seterusnya itu, yang disebut dengan atom dan inti atom dan seterusnya itu. Pada tubuh itu ada sifat, ada panas, ada dingin, ada senang, ada susah, ada baik, ada buruk. Pada tubuh itu ada nama, banyak nama di situ. Setiap benda yang ada di tubuh bernama semuanya. Nah, pada tubuh itu ada if'al, perbuatan. Tegak seperti alif, ruku seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Ahmad. Ahmad itulah yang menggerakkan tubuh dan jasad atau semua materi yang ada. Itu. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, keberadaan Allah tidak nyata kecuali
nyata pada Rasul. Keberadaan Rasul tidak nyata, melainkan nyata pada tubuh dan jasad orang Arab namanya Muhammad bin Abdullah. Nah, di kita ini bukan Rasul, tetapi turunan Rasul. Turunan Rasul. Rasul itu ayah, turunan itu adalah anak. Maka Rasul itu berkata via Nabi Muhammad, "Ana abul arwah wa Adam abul bashar." Aku adalah bapak roh. Adam itu adalah bapak tubuh. Kenapa? Tubuh kita ini terbuat saripati tanah. Adam terbuat dari tanah. Kita terbuat dari saripati tanah. Jadi dalam dada Nabi Muhammad itulah Rasul, itulah bapak, itulah ayah kita. Sedangkan dada kita adalah turunannya atau anak-anaknya. Makanya dikunci dengan kata wa walidi wa mawalad. Demi bapak dan demi anaknya. Jelas itu. Nah, kembali kepada persoalan saya tadi. Nama saya Abu Fikri. Ya, itu bukanlah nama tubuh tapi nama ruh. Sama, ruh tidak bersuara, tidak berkata, tidak berbuat, tapi nyata pada tubuh. Nah, begitu juga Allah. Allah tidak nyata melainkan nyata pada Rasul. Rasul tidak nyata melainkan nyata pada Nabi Muhammad. Dan nyata pula pada turunannya, yaitu ruh kita. Ternyata ruh kita pun tidak nyata. Nyata ia pada tubuh dan jasad. Itu saudaraku. Terlihat sudah? Terlihatlah. Terdengar sudah? Ya terdengarlah. Terlihatlah? Ya terlihatlah. Tapi kita pungkir. Makanya untuk menjelaskan ini, Allah berikan suatu contoh yang paling besar, yang paling akbar, yaitu ayah bunda kita. Siapa ayah bunda? Ayah adalah seorang laki-laki, bunda adalah seorang perempuan yang dalam dada mereka ada ruh yang sama dengan kita. Tetapi statusnya itu memerankan peranan Allah dan Rasul untuk diri kita. Allah bersifat awal, bersifat akhir, bersifat zohir, bersifat batin. Kalau Allah tidak awal tapi mengawali, tidak akhir tapi mengakhiri, tidak zohir tetapi menzohirkan yang batin, menyatakan ia. Pada siapa? Pada Nabi Muhammad. Pada siapa? Pada tubuh kita. Jadi Allah menyatakan dirinya pada Nabi Muhammad dan pada tubuh kita, termasuk para tubuh nabi-nabi terdahulu. Lalu kenapa nabi-nabi terdahulu dibedakan dengan Nabi Muhammad? Ya berbedalah. Nabi-nabi terdahulu yang jumlahnya 124.313 orang itu, isinya ruh yang sama dengan kita, turunan daripada Rasul, sama dengan kita. Sedangkan isi dada Nabi Muhammad itu adalah bapak ruh. Makanya kalau yang lain alaihi salam, atasnya adalah keselamatan, tetapi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dan malaikat sudah bersolawat kepadanya. Allah dan malaikat sudah berhubungan dengannya. Allah dan malaikat nyata pada dia. Jelas kalimat itu. Begitu juga kepada ayah bunda. Allah dan Rasul nyata pada ruh, ruh nyata pada tubuh ayah dan bunda kita. Seketika ayahanda kita dan ibunda kita menzohirkan kita daripada batin kita. Kita lahir. Inilah yang disebutkan wal awal wal akhir wal zohir wal batinu. Dialah yang mengawali, dialah yang mengakhiri, dialah yang menzohirkan yang batin, yang tersembunyi, yang tidak tampak. Yang tidak tampak itulah kita, saudara. Siapa yang melahirkan? Ayah dan bunda kita. Atas izin Allah. Pada waktu itu, siapakah ayah bunda? Dalam hal ini, ia awal dan akhir, zohir dan batin. Dia mengawali, dia mengakhiri, dia menzohirkan, dia membatinkan.
Bahkan dia yang membatinkan, dia menzohirkan keberadaan kita. Ini sudah mulai tampak keberadaan Allah pada diri orang tua kita. Bahkan kita sering bercerita tentang malaikat. Malaikat Jibril, tukang turunkan wahyu. Mikail, tukang beri rezeki. Ya kan? Raqib Atid, tukang catat benar dan salah kita. Sudah itu Israel, tukang cabut roh kita sehingga kita mati. Israfil yang mengembalikan roh kita sehingga kita hidup. Mungkar Nangkir, tukang tajam dan kubur. Ya. Kemudian Malik, tukang pukul. Ridwan, tukang beri kasih sayang. Itu semua perbuatan Allah, perbuatan Rasul nyata pada mereka. Tapi peranan itu ada hari ini. Di mana nyatanya? Pada ayah bunda kita. Ketika dia menzohirkan, membatinkan keberadaan kita, atau membatinkan serta menzohirkan kita, itu sudah sifat ketuhanan, saudaraku. Sudah sifat ketuhanan. Nah, seketika dia memberikan pelajaran, pendidikan, bimbingan, dan arahan kepada yang baik, yaitu Allah dan Rasulnya. Waktu itu peranannya adalah Jibril. Dia menyampaikan wahyu daripada Allah kepada anak-anaknya. Waktu itu Jibril peranannya. Seketika dia memberikan makan, minum, pakaian, tempat, kendaraan, rumah, menyekolahkan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sarjana, magister, doktor, profesor. Waktu itu dia berperan sebagai Mikail. Itu. Seketika kita sering begadang malam, ya, sering main game sampai malam. Apa dia bilang? Nak, tidurlah, istirahatlah. Ini hari sudah malam, besok kamu akan bekerja. Artinya dia menyuruh kita tidur, dia menyuruh kita wafat, dia menyuruh ruh kita keluar dari tubuh. Waktu itu dia adalah Israel. Nah, seketika kita sudah keluar dari tubuh, ya, seketika kita masih tertidur, fajar datang, sebentar lagi subuh, dia pula mengatakan, nak, bangunlah, hari sedang fajar, sebentar lagi subuh, bangunlah. Waktu itu dia berperan sebagai Israfil. Itu. Nah, seketika dia mencatat kebaikan dan keburukan kita yang akan dijadikan bahan untuk dia menasihati kita. Waktu itu peranannya adalah Raqib dan Atid. Nah, seketika kita bermasalah, ya, kita ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Kita menyakiti orang, menganiaya orang, bahkan kita membunuh orang. Dia bertanya, wahai anak, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Apa kitabmu? Mana kiblatmu? Siapa saudaramu? Ya pasti kita menjawab, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, agamaku Islam, kitabku Quran, kiblatku adalah Baitullah hakikat, yang padanya ada Rasul dan Allah. Sedangkan saudara-saudaraku adalah kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Kalau itu jawaban kita, pasti dia akan menyerang. Lalu kenapa kau benci sama dia? Kau sakiti dia, kau fitnah dia, kau gunjing dia, kau sakiti dia, kau berangus haknya, kau tipu, bahkan kau bunuh dia. Kenapa? Waktu itu dia berperan sebagai Mungkar dan Nangkir, saudara. Itu. Nah, kita ingat waktu kita kecil, kita dilarang, tidak mau dilarang. Bahkan kita melawan, menentang, mengobrak-abrik. Padahal kita salah. Diambilnya tangan kita, diseretnya, diikatnya atau dipegang, dipukul dengan rotan. Jelas.
Waktu itu siapa dia? Waktu itu dialah bernama Malaikat Malik. Malaikat yang memberikan azab atas kesalahan kita, atas kekeliruan kita, atas dosa-dosa kita. Kemudian dia kasih kepada kita, dia sayang kita, dia cintai kita, dia doakan kita, dia berharap kebahagiaan untuk kita. Siapa dia saat itu? Itulah Ridwan. Jadi Allah itu tidak nyata pada Rasul, Rasul tidak nyata pada Nabi. Pada kita, Rasul nyata pada ruh, ruh itu nyata pada tubuh dan jasad kita. Inilah dia. Jadi kitalah wujud kenyataan Allah itu sendiri, saudara. Lebih terang lagi, dialah ayah bunda kita. Di situ kita akan melihat bagaimana peranan Allah pada 10 malaikat yang sudah diajarkan kepada kita. Ada semuanya pada ayah bunda. Makanya jangan kita melawan ayah bunda, menyakiti ayah bunda, menghinakan dia, menyiksa dia. Berbahaya, saudaraku. Menyakiti ayah bunda sama dengan menyakiti Allah dan Rasulnya. Menyiksa ayah bunda sama dengan menyiksa Allah dan Rasulnya. Itu makanya murka Allah sangat besar kepada kita, karena kita menentang wujud sertanya, perwujudan daripada Allah itu sendiri. Itu. Di kita tidak kita lawan orang tua. Kita marah, kita bentak, kita sakiti, kita abaikan, bahkan kita siksa. Apa yang terjadi? Hilang ridhonya Allah, hilang ridhonya Rasul. Kenapa? Karena kunci ridho Allah dan Rasul itu terletak pada ridhonya ayah dan bunda kita. Karena ayah dan bunda kita adalah perwujudan daripada keberadaan Allah itu sendiri, saudara, atas diri kita. Itu. Makanya ridho Allah tergantung dari ridho kedua orang tua. Kalau orang tua ridho, Allah ridho, Rasul pun ridho. Kalau orang tua tidak ridho, Allah tidak ridho, Rasul pun tidak ridho. Artinya haram bagi kita syurga, haram bagi kita kebahagiaan, ketentraman jiwa, baik di dunia ataupun di akhirat. Itu. Makanya seketika orang tua kita sudah tidak ada lagi, wajib hukumnya kalau kita berdoa memasukkan kedua orang tua. Jadi doa selawat itu wajib, ya, menghubungkan rasa diri kepada Rasul itu wajib. Mendoakan kedua orang tua wajib. Kaum muslimin dan muslimat itu juga wajib. Makanya khutbah Jumat, jangan pernah tinggal kaum muslimin dan muslimat membatalkan khutbah, membatalkan sholat Jumat. Artinya untuk muslim dan muslimat aja wajib, apalagi kedua orang tua wajib. Semestinya dalam khutbah Jumat itu ada doa untuk kedua orang tua, tapi kebanyakan saya lihat jarang. Maka untuk diri sendiri, untuk kedua orang tua, untuk kaum muslimin dan muslimat, doa ini baru dicap stempel oleh Allah. Oke, yes. Nah begitu, saudaraku. Nah baik Pak Abu Fikri, kalau kebaikan dan kebenaran, kejujuran, keikhlasan, kesabaran nyata dari Allah itu pada orang tua kita, bagaimana dengan orang-orang baik yang lainnya? Mungkin teman, sahabat, atau orang lain. Sama hukumnya, sama keadaannya. Bedanya adalah orang tua kita itu lebih tinggi derajatnya, karena dia melahirkan, dia menzahirkan, dia memberikan, dia berperan sebagai 10 malaikat atas diri kita. Sedangkan lain tidak begitu. Kalau ada tidak banyak. Kalau ada orang memberikan bantuan kepada kita, menolong kita, memberikan makan minum kepada kita, pakaian, tempat, kendaraan, rumah, dan sebagainya, waktu itu dia berperan sebagai Mikail. Kalau ada orang menasihati kita, mengajari kita, seperti para guru-guru, waktu itu dia berperan sebagai Jibril. Nah, banyak lagi uraian-uraian yang memiripkan, yang sama dengan peran orang tua kita, kalau kita telusuri secara dalam. Itu saudaraku.
Nah, kemudian bagaimana dengan orang jahat? Apakah itu perwujudan Allah juga? Jawabnya yes. Ya. Kita jangan pernah berpikir bahwa Allah hanya berbuat kebaikan, kebenaran, kejujuran, keikhlasan, kesabaran. Di balik semua itu, Allah juga menciptakan keburukan, kejahatan, kemaksiatan. Makanya kita diajarkan min syarri ma khalaq. Aku juga berlindung ya Allah daripada kejahatan yang sudah Engkau ciptakan. Untuk apa Allah menciptakan? Ya ada gunanya, ada tujuan, ada maksudnya. Makanya salah satu contoh yang pernah saya sampaikan itu, ya seketika kita menonton takziah, hadir di acara ceramah-ceramah di hari-hari kematian kawan, teman, sahabat, tetangga. Kan selalu dibaca itu. Wala nabluwanakum bisa'i minal kafi wal ju' wa naqsi minal amwal wa anfus wa samarah. Ada itu. Bahkan kematian. Artinya apa? Aku benar-benar akan menimpakan kepada kamu sesuatu yang kamu tidak suka, namanya musibah. Di antaranya sedikit rasa takut, kekurangan buah-buahan, kekurangan harta benda, bahkan kekurangan nyawa. Nah, rasa takut yang kita alami itu banyak terjadi, difaktorkan dari orang lain. Siapa yang menakut-nakuti kita? Orang kan? Nah, untuk mencari orang ini siapa yang dipilih oleh Allah? Pasti orang jahat. Pasti orang tidak baik. Termasuk mengurangi buah-buahan. Mangga kita malam-malam. Bagus-bagus, boneh-boneh. Gendut-gendut, besok mau dibagikan. Tahu-tahu dikarungi orang di malam harinya. Itu orang pilihan loh. Dipilih oleh Allah, dipilih Rasul untuk mengurangi buah-buahan kita. Kemudian kita beli motor baru, belinya juga ngutang duit kawan, tahu-tahu 3 hari dipakai hilang. Siapa yang Allah gunakan untuk mengambil harta itu? Ya orang-orang maling tadi, orang pencuri tadi, orang jahat tadi. Kalau orang baik tidak mau dia mencuri, termasuk yang membunuh. Jadi Allah juga menciptakan keburukan. Di antaranya adalah itu tadi yang kita contohkan tadi. Untuk menakut-nakuti orang, untuk mencuri buah-buahan, untuk mencuri harta, untuk membunuh orang, itu rata-rata orang jahat yang dipilih oleh Allah. Nah, peranan mereka ini adalah jin, iblis, dan setan. Lagi-lagi real adanya. Kalau dia itu berpenyakit hati, ada iri, ada dengki, ada benci kepada orang lain yang sukses, itu masih jin namanya itu. Kalau sudah mulai dia berbisik-bisik, berkata-kata kepada orang lain tentang seseorang untuk melampiaskan rasa iri dengkinya, itu sudah iblis namanya, dia berbisik-bisik. Kenapa berbisik-bisik? Ya karena dia berbicara di belakang orangnya. Tapi kalau sudah mengeksekusi, melakukan tindakan untuk menghancurkan orang yang dia benci, orang yang dia iri dengkikan, maka itu setan. Makanya kalimah yang berbunyi, alam ahad ilaikum ya bani Adam, ala ta'budu syaitan innahu lakum adu mubin. Aku sudah jelaskan kepada wahai anak Adam, jangan diikuti, jangan dituruti, jangan disembah syaitan itu. Artinya jangan diikuti rasa buruk dalam dadamu. Sesungguhnya bagi kamu setan itu nyata. Jadi Allah dan Rasul mengatakan setan itu nyata. Ada pada kitab Quran, pada surah Yasin. Kok kita katakan setan itu gaib, iblis itu gaib, jin itu gaib? Tidaklah, semuanya zahir, saudaraku. Nah, kembali daripada tema kita melihat Allah tadi, ya zahirlah, jelas terlihat Allah itu. Tanpa Allah itu, terdengar Allah itu. Di mana kelihatannya? Di mana terdengarnya suara katanya? Ya pada benda dan materi yang sudah ia ciptakan. Setiap kebaikan dan kebenaran yang muncul pada benda, itulah Allah dalam bentuk kebaikan yang dia munculkan untuk kita. Sebaliknya, kalau ada kejahatan, keburukan, kebrutalan yang menimpa kita, itu juga Allah. Dalam bentuk apa? Untuk mengingatkan kita, mengajarkan kita, tidak untuk kemungkinan, untuk mengazab kita, untuk menyiksa kita.
Nah, begitu cara kita memahami agama ini, saudaraku. Jadi real semuanya, tidak ada yang gaib. Makanya selama ini Allah gaib, malaikat gaib, jin gaib, iblis gaib, setan gaib. Makanya hilang cerita kita ini. Makanya Allah berikan suatu permisalan, percontohan yang paling besar pada diri kita. Siapa Abu Fikri? Abu Fikri adalah nama. Nama siapa? Nama ruhnya. Ruh itulah diri yang sebelah diri pada Abu Fikri. Adakah ruh itu nampak? Tidak. Terdengarkah suaranya? Tidak. Kelihatan geraknya? Tidak. Kalau mau mendengarkan suara Abu Fikri, kata Abu Fikri, ingin beli gerak Abu Fikri, lihat tubuhnya, badannya, jasadnya, materi, bendanya. Ini. Maka semua itu terlihat, saudaraku. Seketika Abu Fikri tidak ada lagi dalam dadanya. Tidak akan bisa lagi didengar suaranya. Tidak akan terlihat lagi perbuatannya. Tidak akan terdengar lagi kata-katanya. Kenapa? Abu Fikri sudah keluar dari tubuh badan jasadnya. Sudah keluar daripada casingnya, kendaraannya, alat kerjanya. Itu, saudaraku. Maka benarlah wal awalu, wal akhiru, wa zohiru, wa batinu. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia yang zohir, dia yang batin. Dia yang mana? Kalau pada diri kita, ruh. Di atasnya, Rasul. Di atasnya Allah. Tapi ingat, Allah tidak pernah awal, tetapi mengawali. Allah tidak pernah akhir, tapi mengakhiri. Allah tidak pernah batin, tapi membatinkan. Allah tidak pernah zohir, tapi menzohirkan yang batin. Nyata ianya. Makanya pada surah Al-Baqarah ayat 115, Allah berfirman, yang bunyinya, fa ainama tuwalu fatsama wajhullah. Artinya apa? Ya kemana saja kamu menghadap, maka di situ kamu akan melihat wajah Allah. Kemana saja kamu menghadap. Jadi yang kita ceritakan tadi semuanya adalah wajah, wujud. Bukan Allah ya. Kalau Allah jelas tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan keberadaannya. Tetapi nyata ia pada Rasul. Nah, Rasul ini tidak nyata juga, nyata pada Nabi. Itu Nabi Muhammad bin Abdullah. Dia adalah badan, jasad, tubuh, materi. Nah, di kita bukan Rasul di sini, tapi turunan Rasul yang saya ceritakan tadi. Maka tampaklah keberadaan ruh itu di kita. Sebenarnya Allah dulu, baru Rasul. Rasul dulu, baru ruh, baru kita. Jadi kita adalah perwujudan atau perwajahan atau wajah Allah. Nah, makanya kemanapun kita melihat, maka situ kan terlihat wajahnya Allah. Jelas. Maka wajah Allah yang paling terang itulah kedua orang tua kita. Tapi Pak Abu tadi mengatakan bisa melihat Allah. Iya, kita bisa melihat Allah. Tapi tetap dengan prosedur. Prosedur yang masuk akal. Yang mengenai logika. Gitu. Contoh begini. Saya melihat bapak-bapak. Atau bapak-bapak melihat saya. Benarkah? Tidak benar juga. Bapak-bapak tidak akan bisa melihat saya. Karena saya adalah ruh. Turunannya Rasul. Rasul turunannya Allah. Jadi kita itu adalah bagian daripada Rasul. Rasul bagian daripada Allah. Intinya kita itulah bagian daripada Allah itu sendiri. Serpihan daripadanya. Ada persamaan sifat? Ya adalah. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tidak akan bisa melihat saya. Sejatinya begitu. Tetapi akan terlihat jika bapak ibu melihat tubuh badan jasad saya. Casing saya, badan saya. Itulah wajah. Itulah perwujudan. Begitulah cara melihat saya. Dan begitu juga cara melihat Allah. Dialah langit dan bumi beserta isinya. Terutama ayah bunda dan diri kita. Itulah saudaraku. Oke, demikian. Terima kasih. Semoga dapat dipahami. Dan semoga dapat diterima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.